Halo guys, di sini gue baru pertama kali yang namanya menjadi youtuber ya, youtuber pemula lah. Nah, di, di kesempatan kali ini gue pertama kali nih yang namanya baru permainan ini, yaitu bernama Mindustry gitu. Nah, di sini itu ada ada 3 macam mode. Nah, di mode pertama itu adalah di champion. Champion itu adalah mengikuti alur cerita dari Mindustry sampai terakhir. Yang kedua adalah permainan modifikasi, yaitu permainan modifikasi itu adalah kalian bisa bisa seperti mode kreatif. Seperti ini contohnya ya. Di sini ada 2, yaitu bertahan hidup dan mode sandbox. Mode sandbox itu adalah mode kreatif. Jadi, kalau misalkan kita memilih mode sandbox dan kita mulai bermain. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah mulai, yaitu di sini ada yang namanya, ini sebenarnya adalah base kita atau tempat pertahanan kita. Yang kedua adalah di sini ada nih kotak kecil di sebelah kanan. Itu adalah pertama, di situ ada yang namanya untuk senjata atau bisa dibilang pilah-pilah untuk senjata. Senjata-senjata di sini itu terbagi-bagi seperti contohnya ini. Yang pertama namanya duo. Di sini ada ininya, infonya. Duo adalah menara yang murah dan kecil, berguna melawan unit darat. Umumnya, penjelasan umum, darahnya itu 250. Ukurannya itu 1 kali 1 pixel. Dan waktu pembuatannya dalam mode biasa atau mode champion itu 0,29 detik. Dan pembuatannya itu memakan biaya 35 tembaga di sini. Nah, dan menggunakan zat cair, kapasitasnya itu 20 unit zat cair. Dan untuk yang selanjutnya menembak. Jarak menembak unit duo ini adalah 12,5 blok. Jarak melencengnya itu adalah 2 derajat tembakannya. Tembakannya itu ada 2. Tembakan per detiknya itu adalah 3. Dan menargetkan target udara bisa, dan menargetkan juga darat juga bisa. Amunisi yang paling gampang kalau di mode champion ya. Champion itu ada di tembaga. Tembaga itu paling mudah didapat. Kedua, Graphite. Graphite itu 18 kekuatan atau damage-nya itu 18. Dan 4 kali multiplikasi amunisi dan 0,6 rasio menembak. Kryptonite 11 kekuatan damage itu kekuatannya dia. 2 kali multiplikasi amunisi dan efeknya itu adalah membakar musuh. Nah, terakhir itu yaitu silikon. Silikon itu susah didapat, sama seperti grafit dan kryptonite.
silikon itu sama harus dibuat terlebih dahulu baru bisa gitu. Baru bisa di ituin. Nah, kalau di silikon ini dia bisa yaitu 9 kekuatan atau bisa dibilang damage dan 5 multiplikasi amunisi dan 1,4 rasio menembak. Dan efeknya adalah mengejar musuh. Dan selanjutnya kita masuk ke peningkatan opsional. Yaitu boosternya adalah air dan Cryofuel. Kalau air itu efektifnya adalah 1,4 rasio menembak dan Cryofuel itu 1,9 rasio menembak. Ya, kita kembali lagi ke yang nomor 2, yaitu bernama penabur. Penabur adalah menara anti udara berukuran sedang melempar gumpalan timah atau kepingan ke unit musuh. Umumnya itu darahnya adalah 800. Ukurannya 2x2 pixel atau blok. Waktu pembuatannya itu 1,23 detik dan memakan biaya 85 tembaga dan 45 timah gitu. Dan amunisinya adalah kepingan, timah, dan kacamata. Kepingan dan timah itu sangat bisa dibilang ya lumayan gampang lah dicari gitu ya. Itu lumayan gampang. Kalau kacamata itu agak sulit dicari. Dan kita selanjutnya itu adalah bor. Bor itu berfungsi untuk yang namanya menambang untuk menambang ini. Nih batu-batu di sini kan ada nih batu-batu. Nah, itu di sini dia bisa ditambang oleh bor-bor yang ada di sini. Tapi kalau misalkan awal-awal kayak seperti ini, itu biasanya adanya bor mekanik. Karena bor mekanik itu tidak memakai yang namanya tenaga listrik maksudnya ya. Itu dia tidak memakai itu. Jadi kalau misalkan kalian mau bermain ini, paling enggak ya kita paling misalnya ngambilnya bor mekanik gitu. Kalau di mode ini ya, mode apa namanya champion gitu ya. Nah, itu biasanya di bor mekanik. Dan bor mekanik itu adalah bor murah saat ditaruh di tempat yang sesuai, yaitu untuk mengeluarkan item dengan pelan tanpa batas. Nah, penjelasan umumnya adalah darahnya itu 160. Ukurannya 2x2. Waktu pembuatannya 0,1 detik dan biaya untuk membuatnya adalah 12 tembaga. Gitu. Dan pengeluarannya adalah sumber daya yang bisa dibor, yaitu pertama pasir, kedua pasir hitam, ketiga tembaga, timah dan kepingan atau batu bara dan batu bara. Dan kalau misalkan untuk peningkatan opsionalnya itu yaitu booster dengan dengan air yaitu 3 detik 3 detik ya. 3 air per detik gitu. Efeknya boostnya itu 2,56 kali kecepatannya gitu. Terus kita move ke tempat pengantar atau bisa dibilang untuk
mengantarkan hasil tambangan ya. Misalkan aku beri contoh nih. Akan saya beri contoh seperti ini. Buah mekanik ini taruh sini, ya kan? Sudah. Karena ini di mode yang namanya mode kreatif, jadi tidak ada yang namanya build cost atau itu ya itulah. Maaf, saya baru pertama kali. Jadi ya seperti inilah. Di sini kalian tinggal tarik aja. Maaf. Sampai sini, terus tarik ke bawah. Nah, itu kalian bisa langsung tekan di sini dan sudah dia langsung berjalan seperti itu. Inilah gunanya untuk pengantar. Bisa dibilang blok transportasi dasar memindahkan item ke menara ataupun pabrik bisa diputar. Umumnya adalah darahnya 45, ukurannya 1x1. Waktu pembuatannya itu 0,1 detik dan build cost-nya adalah biaya untuk pembuatannya adalah 1 tembaga. Itemnya, kapasitas item yang bisa dibawa yaitu 4 item dengan kecepatan gerak 4,2 item per detik gitu. Dan ada juga yang kedua pengantar berbahan titanium. Mungkin agak sulit ya yang namanya mendapatkan titanium gitu. Jadi di sini adalah blok transportasi canggih untuk memindahkan item lebih cepat daripada pengantar biasa. Darahnya itu dalam umumnya itu adalah 65, ukurannya 1x1. Ukuran waktu pembuatannya 0,04 detik. Dan biaya untuk pembuatannya itu yaitu tembaga, timah, dan titanium 1. Nah, item yang bisa dibawa oleh pengantar berbahan titanium ini adalah kapasitas itemnya itu 4 dengan kecepatan gerak 10 item per detik. Itu. Selanjutnya kita ke pompa mekanik atau pompa untuk air. Itu ada, tapi ya mungkin saya jelaskannya dari gambar saja. Selanjutnya tenaga listrik. Tenaga listrik itu dibagi menjadi banyak ya halnya. Pertama itu adalah tiang listrik biasa yang kecil. Ini seperti ini, tuh, yang ini, tuh ya kan, yang ini. Terus yang kedua adalah tiang listrik besar seperti ini. Oh ya, tiang listrik kecil atau tiang listrik biasa itu membawa tenaga ke tiang tersambung hingga 4 sumber listrik. Sambungan atau tiang lainnya yang bisa disambung, tiang akan mendapat atau memberi tenaga ke atau dari blok yang disambung. Umumnya darahnya itu yaitu 40 dan ukurannya 1x1. Waktu pembuatan 0,04 detik dan build cost-nya itu adalah 1 tembaga dan 3 timah. Tenaga yang untuk dipancarkan yaitu jarak tenaga itu cuma 6 blok dan maksimal koneksinya itu 20. Itu bisa 20 blok atau benda gitu kan, bisa 20 gitu. Nah, kalau misalkan yang tiang listrik besar itu silakan dibaca sendiri, maaf.
Dan kita kembali ke yang ke-6, itu adalah tembok atau pelindung ya. Pelindung untuk melindungi inti kita atau base kita dari musuh gitu. Nah, di sini ada banyak yang namanya dinding pelindung. Itu ada yang namanya, dari pertama itu adalah dinding tembaga, yang pasti terbuat dari tembaga. Kedua, dinding titanium yang terbuat dari titanium. Ketiga, itu dinding plastinium mungkin ya sebagai ya gitulah. Yang keempat itu adalah dinding thorium. Mungkin thorium Anda tidak tahu, ini adalah thorium. Nih, ini thorium. Ini itu adalah thorium yang warnanya seperti ini. Kalau misalkan dilihat seperti ini, tuh. Silakan dibaca. Ya, mungkin penjelasannya sampai situ dulu ya. Jadi ya, untuk ini adalah part pertama untuk permainan ini, untuk permainan Mindustry. Mungkin besok atau enggak itu kita akan memulai part yang kedua. Silahkan di subscribe dan di like sebaik-banyaknya. Oke, see you.